Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Sukmasih Berbicara. Kenalin, nama aku Sukmasih. Aku adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini aku buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Community Relations, ya, karena aku pada dasarnya adalah mahasiswa dengan kontrol fokus Public Relations. Tapi terlepas dari apakah ini tugas atau bukan, inti dari video ini adalah ingin sharing-sharing, ingin membagikan terkait ilmu dan pembahasan. Nah, topik kita hari ini adalah Community Relations dan komunikasi bencana. Kita akan mulai bahas dari awal. Ada 3 hal yang melatar belakangi topik kali ini. Yang pertama, karena kita berbicara terkait komunikasi bencana, maka kita harus memahami bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang rawan mengalami bencana alam. Ya, mungkin teman-teman tahu terkait tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Itu adalah sederet bencana alam yang sering menimpa Indonesia. Kemudian poin ketiga yang menjadi latar belakang topik kali ini adalah bahwa aku menyadari bahwa adanya kesadaran yang minim, ya, kesadaran yang minim yang ada di masyarakat. Maksudnya seperti ini, masyarakat itu kurang memahami terkait risiko, ya, atau potensi bencana alam yang sebenarnya mengancam mereka. Bisa saja nih masyarakat sebenarnya tinggal santai-santai aja, enjoy aja, padahal lingkungan mereka adalah daerah yang menjadi titik berbahaya karena rawan terkena tanah longsor atau rawan menjadi tempat yang berpotensi terkena tsunami atau gunung meletus. Nah, inilah yang menjadi latar belakang dari topik community relations dan komunikasi bencana. Poin ketiga yang juga jadi latar belakang masalah adalah kita semua harus menyadari bahwa bencana alam ini pasti, ya, mengakibatkan kerugian, baik itu kehilangan jiwa ataupun juga kerugian materi. Oleh karena itu ada sebuah garis merah atau benang merah, ya, antara community relations dan juga komunikasi bencana. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada kajian teori terkait komunikasi bencana dan aku sudah merangkumnya menjadi 4 poin pokok. Yang pertama ada informasi tepat dan akurat. Hal ini berkaitan tentang basic komunikasi, yaitu informasi. Perlu ditekankan bahwa informasi telah menjadi instrumen dalam proses komunikasi. Dan dalam konteks komunikasi bencana, informasi yang tepat dan akurat ini penting didapatkan oleh masyarakat. Aku berikan sedikit gambaran. Ketika suatu masyarakat yang tinggal di lereng gunung berapi, ya, mereka perlu mengetahui secara tepat dan akurat terkait titik-titik darurat, titik-titik berbahaya, ya, yang memiliki risiko tinggi ketika terjadi erupsi gunung berapi. Masyarakat harus tahu hal ini sangat penting karena ini berkaitan dengan kesadaran mereka bahwa mereka sedang dalam ancaman. Ya, seperti itu. Misalkan dengan adanya informasi yang tepat dan akurat, masyarakat akan menghindari daerah yang memiliki risiko tinggi terdampak bencana alam. Misalkan mereka akan menghindari daerah itu untuk tempat tinggal ataupun kemudian kegiatan bercocok tanam dan lain-lain. Poin kedua itu berkaitan dengan proses komunikasi yang efektif dan juga keterlibatan yang aktif. Dalam hal ini,
antara pemerintah daerah dengan masyarakat maupun stakeholder, misalkan perusahaan atau organisasi atau instansi ya, itu juga perlu menjalin komunikasi yang efektif dan aktif kepada masyarakat berkaitan dengan komunikasi bencana. Artinya lembaga-lembaga ini ya memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kesadaran, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam. Kemudian yang menjadi poin ketiga yang tidak kalah penting adalah transparansi dan sifat dapat dipercaya. Terkait transparansi ini biasanya berhubungan dengan pendanaan ya, hal-hal seperti itulah. Jadi pada intinya seperti ini saya gambarkan, sebuah lembaga baik itu pemerintahan maupun organisasi ataupun perusahaan swasta itu perlu memberikan transparansi terkait apa? Pertama, terkait data ya. Seperti ini contohnya, mereka lembaga-lembaga ini harus memberikan ketransparansi data terkait lokasi yang menjadi titik paling berbahaya di lingkungan yang rawan bencana. Itu penting. Yang kedua, terkait transparansi dana, ini berkaitan dengan pengelolaan dana baik ketika pra bencana alam ya, seperti misalkan pembangunan fasilitas dan lain-lain, dan juga ya utamanya ketika pasca bencana, ketika masyarakat sedang dalam kondisi yang memprihatinkan, maka lembaga-lembaga ini baik pemerintahan maupun organisasi ataupun perusahaan swasta perlu melakukan transparansi dana dalam menyalurkan dana bantuan ya, untuk misalkan membantu secara logistik maupun ketika membangun kembali tempat tinggal masyarakat yang baru saja terkena bencana alam. Poin terakhir terkait komunikasi bencana adalah kesepahaman informasi dan juga kebutuhan. Ya, ini biasanya berkaitan dengan kondisi ketika bencana terjadi maupun pasca bencana. Perlu adanya kesetaraan dalam pemahaman informasi, ya, baik itu lembaga pemerintah maupun organisasi atau perusahaan swasta harus dapat memahami apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat yang baru saja tertimpa musibah. Apa sih kebutuhan mereka secara logistik? Apa sih gangguan psikis yang mereka alami pasca bencana? Apa sih bantuan yang harus mereka terima ketika rumah mereka benar-benar dalam kondisi hancur? Hal-hal seperti inilah yang menuntut adanya kesepahaman antara lembaga-lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta dengan masyarakat yang sedang terkena bencana. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, ada sebuah istilah yaitu community relations. Aku merangkumnya dalam 3 poin utama karena pada dasarnya community relations ini berbeda tipis dengan community development dan juga CSR. Poin pertama itu menerangkan bahwa sebenarnya community relations adalah kegiatan ya untuk menjalin hubungan baik dengan stakeholder terdekat. Saya beri gambaran seperti ini. Ketika ada sebuah organisasi atau ada sebuah perusahaan ya, pasti perusahaan itu terletak di suatu daerah, di mana daerah tersebut pasti dalam radius sekian kilometer akan terdapat desa di sana. Nah, dalam hal ini desa terdekatlah yang menjadi stakeholder terdekat perusahaan tersebut. Maka community relations diutamakan akan terjadi hubungan
antara organisasi dengan desa terdekat dalam konteks program community relations. Kemudian poin kedua, dia itu community relations itu melibatkan rasa empati organisasi. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa community relations itu berkaitan dengan rasa tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, sebuah perusahaan atau organisasi harus bisa mengerti apa sih yang menjadi kebutuhan paling mendesak ya, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdekatnya. Nah, dalam konteks ini kemudian kita sampai di poin ketiga, di mana community relations ini bersifat partisipatif. Artinya terjadi sebuah kegiatan yang melibatkan beberapa pihak. Jadi bukan hanya satu pihak, bukan hanya perusahaan saja yang aktif dalam konteks ini, yang aktif memberikan, tetapi masyarakat pun juga aktif memberikan memberikan masukan. Dalam hal ini misalkan masyarakat itu mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan pendapatnya terkait keadaan mereka saat ini, keadaan yang paling mendesak, keadaan yang paling memprihatinkan. Dan dalam hal ini kemudian organisasi memberikan sebuah bantuan, memberikan sebuah kegiatan, menciptakan sebuah program yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dan akhirnya kita sampai pada sebuah bagan yang saya harap dapat menjelaskan proses community relations yang berkaitan dengan komunikasi bencana. Ada beberapa poin yang telah kita bahas tadi di awal ya, terkait community relations dan juga komunikasi bencana. Namun pada intinya, setelah adanya community relations dan juga komunikasi bencana, diharapkan ada suatu akhir yang menciptakan program mitigasi bencana. Jadi ketika sebuah perusahaan itu sebenarnya terletak di daerah yang juga dekat dengan daerah rawan bencana, misalkan sebuah perusahaan yang ada di Lebak, Banten, atau perusahaan yang ada di wilayah Serang ya, kemudian di daerah tersebut ada bencana tanah longsor, ada bencana alam banjir ya, seperti itu. Diharapkan perusahaan-perusahaan ini melakukan community relations dengan poin-poin yang tadi sudah dijelaskan dan menghasilkan sesuatu yang disebut program mitigasi bencana. Tentunya program mitigasi bencana ini tidak dapat dijalankan sendiri oleh perusahaan itu, tetapi juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun juga media. Tetapi dalam video ini aku ingin menyinggung terkait program mitigasi bencana yang ternyata dapat terbagi atas dua masa atau dua pembagian waktu ya. Yang pertama adalah mitigasi bencana sebelum bencana terjadi, atau kita bisa sebut mitigasi bencana pra bencana alam terjadi. Jadi dalam kondisi di mana bencana alam ini belum terjadi, lembaga-lembaga baik pemerintah daerah maupun organisasi atau perusahaan harus bisa memahami bahwa daerah tersebut adalah daerah yang benar-benar rawan bencana, sehingga akan ada sebuah program yang mengedepankan proses edukasi. Dalam proses edukasi ini ya, lembaga-lembaga terkait atau perusahaan itu akan mengirim praktisi community relations atau praktisi PR untuk terjun ke masyarakat dan memberikan edukasi terkait bencana alam yang sebenarnya mengancam masyarakat tersebut. Edukasi ini bisa berkaitan dengan upaya pencegahan maupun upaya ketika bencana alam terjadi dan pasca bencana alam terjadi, seperti itu.
Kemudian setelah proses edukasi dan juga penyampaian informasi, tentunya perlu ada sesuatu aksi ya. Yes, di sini saya memberikan sebuah poin di mana lembaga atau perusahaan akan memberikan tanda ya, tanda-tanda tertentu, simbol-simbol tertentu pada daerah-daerah yang rawan bencana. Dalam konteks ini pada titik-titik yang berbahaya seperti itu. Kemudian poin ketiga itu ada yang namanya pembentukan unit cegah siaga. Unit ini yang bergerak ya, bergerak untuk melakukan upaya pencegahan sehingga bencana alam yang dapat diminimalisir terjadi bisa diminimalisir. Misalkan bencana banjir, tanah longsor itu kan bentuk-bentuk bencana alam yang masih bisa diminimalisir dengan adanya perubahan perilaku oleh masyarakat. Nah, unit-unit cegah siaga inilah yang kemudian nantinya akan bergerak untuk memberikan kesadaran dan juga mendorong adanya aksi aktif ya untuk terjadinya perubahan perilaku di tengah masyarakat. Nah, dan tadi sempat saya katakan bahwa mitigasi bencana ini terbagi atas 2 periode, yaitu sebelum bencana terjadi dan setelah bencana terjadi. Kita masuk dalam pembahasan ketika bencana sudah terjadi. Ada 2 hal yang penting untuk dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun perusahaan yang berada di lingkungan sekitar ya, di daerah yang rawan bencana. Yang pertama adalah networking trauma center, di mana lembaga-lembaga pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan ini mengirimkan tenaga kesehatan ataupun psikiater ya, agar menghilangkan rasa traumatis ya yang dialami oleh masyarakat. Karena mereka baru saja tertimpa musibah, mereka baru saja mengalami masa-masa sulit karena misalkan terkena bencana alam yang begitu dahsyat. Nah, ini trauma-trauma seperti ini harus bisa segera tertangani dengan benar ya. Kemudian poin kedua yang tidak kalah penting adalah pemberian bantuan kebutuhan ya, baik ini logistik, misalkan makanan, obat-obatan, pakaian. Ini adalah hal yang penting karena mereka itu, masyarakat yang baru saja terkena bencana itu tidak sempat untuk menyelamatkan harta benda. Mereka benar-benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, yang membutuhkan bantuan logistik baik obat-obatan, makanan maupun pakaian. Dan pada akhirnya kita sampai di akhir pembahasan. Terima kasih karena sudah bersama saya di pembahasan ini sampai pada bagian akhir. Jika ada pertanyaan atau ada masukan dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Jika ingin komunikasi lebih dalam lagi dengan saya atau berkoneksi dengan saya, silahkan hubungi saya via email, WhatsApp, ataupun bisa kunjung website saya di www.sukmasi.com. Saya Sukmasi undur diri. See you.